Lalu pakai standar iman, mereka bilang jangan, tidak usah lagi. Yang semua percaya kepada Yesus adalah orang. Bagaimana tadi yang kau bilang tadi? Mana tadi dia? Marcel, Ruder. Ya. Nah, pertanyaan pertama, engkau bilang semua orang yang percaya kepada Yesus adalah apa tadi? Mereka bilang Orang mereka, Kristen. alasan mereka mengatakan bahwa yang terpenting adalah sama-sama percaya kepada Kristus, begitu. Oh, hati-hati. Saya tidak mau jadi setan. Setan juga percaya. Nah itu Pater. Yakobus 2:29. Setan juga percaya, brother. Dan salam untuk kamu punya teman-teman Protestan kalian bilang hanya percaya kepada Tuhan itu sudah cukup. Setan juga percaya. Saya tidak mau jadi setan. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Aduh, kalau pakai standar percaya ini, setan juga percaya ini sudah buat apa? Saya tidak jalan, kan? Pater, itu yang mengatakan itu sebetulnya dari kita, dari saudara-saudara kita orang Katolik. Itu tadi. Itu relativisme. Ya, itu tadi makanya. Saya jadi kesian jadi relativisme. Jadi kalau agama sama-sama dalam pengertian ini, kenapa Paulus masuk jadi Kristen? Oke, ayo. Galatia 1 ayat 8. Bukan ayat 8. 18. Bukan. Sebelumnya 13. 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Lanjut? Ya, lanjut karena dia bilang dia sombong sini. Ketika saya muda, saya itu lebih pintar dari semua. Dia keyahudian. Kalau itu engkau kenapa jadi orang Kristen kalau itu? Oke, lanjut. Di dalam agama Yahudi pun, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Setelah itu dia buat apa? Namun, pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Oke, Yesus kunjung dia ya, dalam perjalanan ke Damsyik. Bab 9 dari Kisah Para Rasul, dia bertobat. Tetapi untuk menyembuhkan dia, Yesus utus siapa? Ananias. Kalau Protestan mati-matian, bahwa satu-satunya mediator antara surga dan bumi adalah manusia Kristus, Katolik juga bilang yang sama. Kalau seandainya Paulus dia konsisten dengan ini kata-kata seperti yang Protestan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, itu artinya ketika Ananias datang dan tumpangkan tangan, Paulus harus protes. Lu nih siapa? Lu tahu nggak? Satu-satunya mediator antara saya dan surga itu adalah Yesus. Kenapa lu datang taruh tangan di atas saya? Begitu kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Bilang kau Ananias yang datang tangan di atas saya. Mana ayatnya? Nah gitu kan protes. Betul. Atau ketika Gabriel datang, begini. Ada dua wanita ya, saya sentuh sedikit. Hawa lama, dia omong dengan setan. Malaikat juga, tapi malaikat yang jatuh, setan. Dan dia percaya setan, karena itu dia makan buah terlarang. Tapi Hawa baru, ini Maria, dia omong dengan malaikat juga, tetapi yang baik, yang benar. Dan dia percaya, lalu dia katakan aku ini hamba Tuhan. Jadi kita ini, Protestan ini Hawa yang mana yang mereka pakai? Hawa lama yang omong dengan setan, dan percaya kepada setan dan makan buah terlarang, atau Hawa baru yang Maria, Bunda Maria, omong dengan malaikat yang baik, lalu katakan aku ini hamba Tuhan. Protestan punya ini pakai Hawa yang mana? Contoh kecil. Percaya kepada setan yang ngomong atau percaya kepada malaikat yang ngomong? Minta maaf, mungkin terlalu keras. Itu niroji. Percaya yang mana kalau itu? Kalau sebagai anak-anak Maria, ya percaya kepada malaikat yang baik. Kalau tidak terima Maria, ya sudah, kalau itu Hawa percaya kepada malaikat
setan, iblis yang jatuh itu. Malaikat iblis itu adalah setan yang jatuh, yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi Protestan punya mau percaya yang mana? Menurut teologi iblisnya percaya yang mana? Karena itu kalau kita pakai standar iman, perbuatan setan ini yang paling parah. Oh, itu kan semua ditulis dalam kitab suci. Harus bongkar kitab suci. Ya sudah, bongkar kitab suci. Ini tuh sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Nona baca kembali 5, Matius 5 ayat 20. Apa yang dibuat oleh orang Farisi? Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Buat aturan. Bongkar ayat-ayat kitab suci itu supaya menemukan keselamatan. Tetapi tidak mau datang kepada Yesus. Seperti lagu. Datanglah padaku. Itu mereka tidak mau datang kepada Yesus. Mereka urus setiap hari bongkar ayat. Tunjukkan ayat, tunjukkan ayat, tunjukkan ayat. Yohanes 5, 39, 40. Ini ya, yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mirip yang dibuat oleh sebelah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh itu. Pokoknya cari ayat yang mana tiap hari. Yang datang kepada Yesus tidak mau datang. Makan dia punya tubuh kalian tidak mau. Bongkar ayat tiap hari. Mana ayat? Mana ayat? Mana ayat? Yesus bilang kamu pikir bongkar ayat kamu akan dapat hidup. Walaupun semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang kepada saya. Dia sudah kasih dia punya tubuh, kamu tidak mau terima, kamu bilang simbol. Standar iman, iya, haleluya. Yohanes 5:24. Yohanes 5:24. Hanya dengan iman kami tidak akan dihakimi. Baca dari 9-nya juga. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, benar Protestan lanjut. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Tetapi untuk pindah ke dalam hidup, ayat 29-nya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Untuk masuk ke dalam hidup, Nona, untuk masuk ke dalam hidup saat ini sudah tiba, apa yang terjadi? Bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. 29. Dan mereka yang telah berbuat baik. Yang apa? Berbuat baik. Yang apa? Berbuat baik. Oh, yang beriman. Kau pasti salah, saya keliru tuh. Kau siapa kecemasan? Yang apa? Dan mereka yang telah beriman. Tidak. Larang yang berbuat baik. Maaf, jangan ganti. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Itu maksudnya. Oke. Jadi semua copot ayat, bongkar semua ayat untuk itu, untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan perut mereka, dan manipulasi ayat untuk kepentingan mereka, kebenaran mereka. Kita persatukan dengan orang kudus, mereka bilang orang kudus tidak ada.
Ada yang bilang orang kudus tidak penting. Ternyata kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang kudus. MIM bilang orang kudus dan rasul-rasul tidak penting. Nah, Efesus 2 ayat 19 bilang persekutuan dengan orang kudus. MIM bilang orang kudus tidak penting. Tapi Yesus keliru pada saat itu bilang di atas MIM saya mendirikan gereja. Ayo. Ya, Pater. Efesus 2 ayat 19. Persekutuan dengan orang kudus. MIM bilang, hai, orang kudus tidak penting. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mau tahu bahwa orang kudus itu harus dikuduskan, bukan yang menguduskan dirinya sendiri, memproklamasi dirinya sebagai orang kudus. Roma 1 ayat 7. Orang kudus itu harus dikuduskan. Ada otoritas yang dikuduskan. Roma 1 ayat 7. Ini mereka tidak akan baca. Biar saya bacakan buat mereka. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Oh, cukup saudara. Yang apa? Dijadikan orang-orang kudus. Makanya Profesor MIM dan kawan-kawan, kamu jangan pikir kamu orang kudus. Itu dijadikan orang kudus. Ada otoritas yang menjadikan itu. Karena di sini pasif. Mereka mau jadi orang kudus tapi tolak Roma. Jadi tidak ada kanonisasi toh. Kalau mau tolak Roma tidak ada kanonisasi. Nanti persoalan kalau nanti persekutuan orang kudus ini nanti Yesus datang juga bersama dengan semua orang kudus. Nanti orang kudus mereka punya yang mana nih? 1 Tesalonika 3:13 Nona. Yesus datang dalam penghakiman terakhir, hari terakhir dia datang dengan seluruh orang kudusnya. Nah, yang Protestan punya ini siapa? Iya. 1 Tesalonika 3. Orang kudus. Rasul bilang orang kudus itu orang yang masih hidup. Lalu nanti Yesus datang nih dengan orang yang masih hidup atau bagaimana? Pater, ayatnya berapa, Pater? 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu. 1 Tesalonika kan? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Rasul punya yang mana nih? Nanti Yesus datang dengan semua orang kudus. Dan MKD, Santo MKD, Santo Indulgensi, Santo Dogi, Santo Anggol Merah Jo, Santo Patricio. Oke, Marcel. Tidak tahu mereka punya orang kudus yang mana. Kan Rasul bilang orang kudus yang masih hidup juga. Nanti lawan semua lawan semua ini. Santo Judas of Rome, Herman Kandani. Mereka orang kudus. Mereka sendiri yang menguduskan diri sendiri. Sedangkan Roma yang orang-orang mereka yang dikuduskan artinya pasti siapa yang menguduskan otoritas. Sangat jelas dalam pengertian ini. Oke, saudara dan saudara itu yang terkasih di Roma. Marcel, jadi persoalan pertama untuk hal ini sebenarnya Katolik itu sangat murah hati, berbelas kasih ya. Tapi kalau sudah di framing, kalau diserang, pausnya dipasang tato, pausnya dipasang tapi kalian siap juga sekarang tuh. Mana yang kebiasaan tunjuk ayat? Saya tidak pernah muncul lagi yang sekarang tunjuk ayat itu muncul lagi. Iya, Pak. Brother, engkau ini di antara dua orang ya, jadi engkau doakan yang ada di antara itu ya. Oh iya, siap Pak. Tidak, saya hanya berarti satu. saya ketinggalan berita ya, Pater. Semoga Yang itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ganggu tuh seperti mereka ganggu. Udah siap tiket kayaknya. Ganggu tega, lalu saya ganggu mereka juga seperti itu. semoga meneladani keluarga kudus Nazaret. Doai tega padahal ada di dalam tega. Tidak ada. Terima kasih tidak ada. Kalau tidak, engkau hancur tidak Kalau keluar di dia. atas ini senyum-senyum nih. Di sini ada Handayani dan ada Handayani dengan Vero. Hancur di dalam ini. Ini Belak bilang setuju. Ini mereka ini ternyata
kata-kata yang terakhir yang mereka ingat ini ya. Lisa, tolong kau bantu dulu 1-2 komentar. Teman-teman saya berapa 10 menit ya? Tutup room. Ada Dokter, sesuatu masih yang bisa? lain? Masih bisa satu lagi, Pak? Ya? Bruden, Ya, Pak. Masih bisa masih satu ada lagi. yang hal lain, Bruden? Satu lagi bisa, Pak. Oke. No name ini naikkan dulu. Mau naik kan no name atau mau di bawah? Sambil menaikkan no name kalau dia mau. Bruden, silakan.